Aku yang belum bisa membayar iuran anakku, ditertawakan oleh wali murid saat rapat sekolah. Ketika rombongan mobil mewah datang, mereka semua tiba-tiba diam. Aku, Mila, duduk di sudut dapur kecil kami sambil mengaduk-aduk adonan kue yang akan kujual besok pagi. Udara sore itu terasa lembab, dan cahaya matahari mulai memudar, menyisakan bayangan panjang di lantai keramik yang sudah retak di beberapa bagian. Aku mendengar suara langkah kaki ringan dari ruang tamu. Itu Ari, anakku, yang baru pulang sekolah. "Bu, aku lapar," serunya riang, meski nada suaranya sedikit lesu. Ia meletakkan tas sekolahnya di kursi kayu tua yang sudah goyah, lalu duduk di sebelahku. "Sebentar lagi ya, Nak. Ibu sedang menyiapkan kue untuk besok. Ada nasi hangat di atas meja, ambil sendiri," kataku sambil tersenyum padanya. Aku selalu berusaha menjaga senyumanku di depan Ari, meskipun hatiku kadang terasa berat. Hari-hari kami memang tidak mudah. Suamiku, Hedi, bekerja sebagai pekerja proyek di sebuah perusahaan konstruksi. Penghasilannya pas-pasan, bahkan seringkali tak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Untuk membantu perekonomian keluarga, aku mencoba berjualan kue di pasar setiap pagi. Meskipun hasilnya tidak banyak, setidaknya bisa menambah uang belanja dan biaya sekolah Ari-Ari adalah siswa kelas 4 SD yang cerdas dan rajin. Ia selalu mendapat nilai bagus di sekolah, tapi aku tahu ia sering merasa rendah diri karena tidak bisa ikut kegiatan ekstrakurikuler seperti teman-temannya. Buku-buku pelajarannya pun masih bekas, dan seragamnya sudah agak kusam, meski aku selalu mencucinya dengan telaten. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Bahkan, ia selalu berkata, "Ibu, aku bangga punya ibu seperti ibu." Malam itu, saat aku dan Hedi duduk bersama di teras rumah, aku mulai merasa gelisah. Beberapa hari lagi ada rapat wali murid di sekolah Ari. Aku belum bisa melunasi iuran sekolah bulan ini, dan aku tahu kepala sekolah pasti akan membahasnya. Hati kecilku ingin sekali meminta bantuan kepada ayahku, Pak Mahfud, pengusaha garmen yang kaya raya. Tapi, aku juga ingat betapa kerasnya sikap ayahku ketika aku memutuskan menikah dengan Hedi tanpa restunya bertahun-tahun lalu. Apa yang harus kulakukan? Gumamku dalam hati, sambil memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Aku tahu, hidup ini penuh tantangan, tapi aku juga yakin bahwa aku harus tetap tegar demi Ari. Esok harinya, saat aku berangkat ke pasar dengan bakul kue di atas kepala, pikiranku masih dipenuhi oleh kekhawatiran tentang rapat sekolah. Aku hanya berharap, semoga semuanya akan baik-baik saja. Hari yang kutakutkan akhirnya tiba. Pagi itu, aku mengenakan pakaian terbaik yang kupunya, sebuah baju batik lusuh yang sudah kucuci berkali-kali hingga warnanya memudar. Aku berusaha tersenyum saat melihat Ari memakai seragam sekolahnya yang sudah kubetulkan jahitannya kemarin malam. Ia tampak cemas, meskipun tak mengatakannya. "Bu, apa kita harus datang ke rapat ini?" Tanyanya pelan saat kami berjalan menuju sekolah. "Iya, Nak. Ini penting. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja," kataku sambil merapikan kerah bajunya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, sekaligus meyakinkan Ari. Sekolah dasar tempat Ari belajar adalah sekolah favorit di daerah kami, dengan gedung yang cukup megah dan fasilitas lengkap. Namun bagi keluarga seperti kami, biaya iuran sekolah bulanan kadang menjadi beban besar. Ketika kami tiba di halaman sekolah, suasana sudah ramai. Para wali murid lain mulai berdatangan dengan mobil-mobil mewah mereka. Toyota Fortuner, Honda, CR-V, bahkan ada satu Mercedes-Benz yang diparkir tepat di depan pintu utama. Aku hanya bisa menunduk, berusaha tidak terlalu memperhatikan tatapan beberapa ibu-ibu yang memandang rendah ke arahku. Aku dan Ari masuk ke ruang rapat.
Sebuah aula besar dengan kursi-kursi rapi yang disusun berderet. Aku duduk di barisan belakang, berusaha menyembunyikan diri dari sorotan orang-orang. Sementara itu, para wali murid lainnya saling berbincang dengan riang, tertawa lepas, dan memamerkan barang-barang branded yang mereka kenakan. Ada yang membicarakan liburan keluarga ke luar negeri, ada yang membandingkan nilai anak-anak mereka, dan ada juga yang menyindir tentang pentingnya membayar iuran sekolah tepat waktu. Katanya ada wali murid yang belum bayar iuran sampai sekarang, ya? Celetuk seorang ibu kepada temannya dengan nada keras, sengaja agar didengar oleh semua orang. Suaranya terdengar manis, tapi sindiran itu menusuk telingaku. Benar. Katanya sih karena kesulitan ekonomi. Masa iya sih? Anaknya kan sekolah di sini, kok nggak mampu bayar iuran? Balas temannya, sambil melirik ke arahku dengan senyum sinis. Aku menundukkan kepala lebih dalam, berharap tanah bisa menelan tubuhku saat itu juga. Ari, yang duduk di sebelahku, tampak menunduk juga. Wajahnya memerah karena malu. Aku merasa hatiku diremas-remas mendengar percakapan itu, tapi aku berusaha tetap tegar. Jangan pedulikan mereka, Bu. Bisik Ari pelan, meski suaranya terdengar gemetar dentu. Ketika rapat dimulai, kepala sekolah naik ke podium dan mulai menjelaskan tentang program sekolah serta rencana pengembangan fasilitas. Namun pembicaraannya kemudian beralih ke topik yang paling kutakuti, iuran sekolah. Ada beberapa wali murid yang hingga saat ini belum melunasi iuran sekolah bulan ini. Katanya dengan nada formal, namun matanya menyapu seluruh ruangan, seolah mencari-cari siapa yang dimaksud. Aku merasakan tatapan-tatapan tajam mengarah padaku. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik lagi, kali ini lebih keras. Itu dia tuh, yang pakai baju batik lusuh itu, ujar salah satu dari mereka, cukup keras hingga aku bisa mendengarnya dengan jelas. Wajahku memanas, dan aku merasa napasku sesak. Aku ingin berdiri dan pergi dari situ, tapi aku tahu aku tidak bisa. Ari menatapku dengan mata berkaca-kaca, dan aku hanya bisa menggenggam tangannya erat-erat, berusaha memberinya kekuatan. Tenang, Nak. Kita akan cari jalan keluarnya, bisiku padanya, meski aku sendiri tidak yakin apa yang harus kulakukan. Rapat berlanjut, tapi aku sudah tidak bisa fokus lagi. Pikiranku dipenuhi oleh rasa malu, marah, dan keputusasaan. Bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan kondisi keluarga kami kepada orang-orang yang hidupnya begitu berbeda dari kami? Dan yang paling menyakitkan, bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada Ari? Rapat berlangsung semakin tegang, dan aku merasa seperti seekor burung kecil yang terjebak dalam sangkar emas. Semua tatapan tajam tertuju padaku, meskipun kepala sekolah mencoba bersikap netral dengan tidak menyebut nama siapapun. Namun, sindiran halusnya cukup jelas untuk membuatku merasa seperti pusat perhatian. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh wali murid untuk memastikan kelancaran operasional sekolah, kata kepala sekolah dengan nada sopan, namun matanya sesekali melirik ke arahku. Jika ada kendala finansial, silakan diskusikan langsung dengan pihak sekolah. Pernyataan itu terdengar baik di permukaan, tetapi aku tahu maksud sebenarnya adalah agar para wali murid yang belum membayar iuran, termasuk aku, merasa malu dan segera melunasinya. Aku hanya bisa menunduk, sementara suara bisikan-bisikan di sekitarku semakin kencang. Masa iya nggak mampu bayar iuran? Anaknya kan sekolah di sini, ya harusnya diprioritaskan dong. Komentar salah satu ibu dengan nada tinggi. Iya, kasihan anaknya kalau sampai dikeluarkan, karena orang tuanya nggak bertanggung jawab. Tambah yang lain, dengan nada yang lebih menyindir daripada simpati.
Aku mendengar semua itu dengan jelas, meskipun mereka berusaha berbisik. Setiap kata yang mereka ucapkan seperti tusukan jarum yang menusuk hatiku. Aku ingin berdiri dan membela diri, tapi apa yang bisa kukatakan? Bahwa suamiku bekerja keras setiap hari, tapi penghasilannya tak cukup. Bahwa aku sendiri bangun pagi-pagi, buta untuk membuat kue demi menambah penghasilan. Aku tahu, penjelasan seperti itu hanya akan terdengar sebagai alasan bagi mereka. Ari, yang duduk di sebelahku, mulai menangis pelan. Air mata mengalir di pipinya, dan ia menundukkan kepala dalam-dalam, seolah ingin menghilang dari pandangan semua orang. Aku merasa hatiku hancur melihatnya seperti itu. Sebagai seorang ibu, aku gagal melindungi anakku dari rasa malu ini. Ari, nak, jangan menangis, bisiku sambil mengusap punggungnya lembut. Ibu janji, kita akan cari cara untuk menyelesaikan ini. Namun aku tahu bahwa kata-kata itu terdengar kosong. Apa yang bisa kulakukan? Hedi sudah bekerja keras, dan aku juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi biaya hidup yang semakin tinggi membuat kami selalu tertinggal beberapa langkah di belakang. Setelah rapat selesai, aku dan Ari bergegas meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak tahan lagi mendengar cemoohan atau tatapan sinis dari para wali murid lainnya. Di luar gedung sekolah, udara terasa lebih segar, tapi beban di pundakku terasa semakin berat. Aku memegang tangan Ari erat-erat saat kami berjalan pulang, mencoba memberinya sedikit kehangatan, meski aku sendiri merasa begitu dingin. Sesampainya di rumah, Ari langsung masuk ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Aku mendengar isak tangisnya dari balik pintu, dan itu membuatku merasa semakin bersalah. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto lama yang tersimpan di meja rias. Foto itu adalah potret keluarga besar ayahku, Pak Mahfud, saat aku masih kecil. Wajah ayah tampak tegas, tapi penuh kebanggaan. Kini, aku bahkan tidak berani membayangkan bagaimana reaksinya jika tahu aku berada dalam situasi seperti ini. Apa aku harus menghubunginya? Gumamku pada diri sendiri. Pikiran itu terus berputar di kepalaku. Menghubungi ayah berarti aku harus mengakui kegagalanku sebagai seorang istri dan ibu. Tapi, jika aku tidak melakukannya, apa yang akan terjadi pada Ari? Bagaimana nasib pendidikannya? Hati kecilku berteriak agar aku tidak menyerah pada harga diri semata. Aku harus melindungi Ari, apapun yang terjadi. Meski rasanya sulit, aku tahu inilah saatnya aku harus mengambil langkah yang paling menyakitkan, meminta bantuan kepada ayah yang telah lama memutus hubungan denganku. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur dengan mata berkaca-kaca. Foto lama keluarga besar ayahku masih tergenggam di tanganku. Aku menatapnya lama, mencoba mengingat kenangan-kenangan yang telah lama kusimpan jauh di dalam hati. Wajah Pak Mahfud ayahku terlihat begitu tegas di foto itu. Ia adalah pria yang selalu berdiri tegak, dengan senyum yang jarang terlihat, kecuali saat ia benar-benar bangga pada sesuatu. Aku ingat bagaimana masa kecilku dipenuhi kemewahan. Rumah besar dengan halaman luas, mobil-mobil mewah yang datang dan pergi, serta pesta-pesta keluarga yang selalu meriah. Ayah adalah seorang pengusaha garmen sukses, dan ibuku, meskipun sudah meninggal ketika aku masih kecil, sering diceritakan sebagai wanita anggun yang selalu mendukung ayah dalam segala hal. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada aturan ketat yang harus kami patuhi. Ayah sangat keras kepala, terutama soal nilai-nilai keluarga dan tradisi. Baginya, kehormatan keluarga adalah segalanya. Ketika aku bertemu Hedi, semuanya berubah. Hedi,
adalah pekerja proyek biasa yang bekerja untuk salah satu kontraktor mitra perusahaan ayah. Kami bertemu secara tidak sengaja di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh perusahaan ayah. Saat itu, Hedi tampak begitu berbeda dari orang-orang yang biasa kulihat di lingkaran sosial keluargaku. Ia sederhana, tapi ada kehangatan dalam setiap kata dan tindakannya. Kami mulai berbicara, dan tanpa sadar, aku jatuh cinta padanya. Namun, hubungan kami tidak mudah. Ketika ayah mengetahui bahwa aku sering bertemu dengan Hedi, ia langsung melarangku. Dia hanya pekerja biasa, Mila. Apa kau pikir dia bisa memberimu kehidupan seperti yang kuberikan? Bentak ayah suatu hari, wajahnya memerah karena marah. Aku mencintainya, ayah, jawabku dengan suara gemetar. Hedi baik, dia bekerja keras, dan dia mencintaiku apa adanya. Cinta? Apa kau pikir cinta saja cukup? Kehidupan ini butuh uang, Mila. Kau akan menyesal jika meninggalkan keluarga ini demi dia. Balas ayah dengan nada dingin. Tapi aku tetap bersikeras. Aku tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang ayah selamanya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mandiri meskipun harus melewati kesulitan. Akhirnya, aku memutuskan menikah dengan Hedi tanpa restu ayah. Pada hari pernikahan kami, ayah bahkan tidak hadir. Ia hanya mengirimkan surat singkat yang berbunyi, "Jika kau memilih jalan ini, maka jangan harap kau bisa kembali." Setelah itu, hubungan kami terputus sepenuhnya. Aku dan Hedi memulai hidup baru dengan segala keterbatasan. Awalnya, semuanya terasa sulit. Tapi, meski hidup kami sederhana, aku merasa bahagia karena kami saling memiliki. Hingga akhirnya, Ari lahir. Anak kecil itu menjadi sinar terang dalam kehidupan kami. Melihat senyumnya setiap pagi membuatku yakin bahwa keputusanku dulu adalah benar. Namun malam ini, ketika aku duduk sendirian dengan foto lama di tangan, aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar membuat keputusan yang tepat? Apakah aku egois karena lebih memilih harga diriku daripada masa depan Ari? Aku tidak tahu apakah ayah akan menerima permintaan maafku setelah bertahun-tahun tidak berkomunikasi. Tapi, satu hal yang pasti, aku tidak bisa membiarkan Ari menghadapi rasa malu seperti tadi lagi. Aku menghela napas panjang, lalu meraih ponsel tua yang tersimpan di meja samping tempat tidur. Jari-jariku gemetar saat aku mengetik nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. "Nomor ayah, ini aku, Mila," kataku pelan saat panggilan tersambung. Suara di ujung telepon terdiam sejenak, seolah tak percaya bahwa aku benar-benar meneleponnya. "Ada apa?" tanyanya dingin, tanpa basa-basi. "Ayah, aku butuh bantuan," kataku dengan suara bergetar. Aku menjelaskan situasi keluarga kami, tentang kesulitan ekonomi yang kami hadapi, dan tentang rapat sekolah hari ini. Aku juga menceritakan tentang Ari, cucunya yang cerdas dan rajin, namun harus menanggung beban karena kesalahanku. Di ujung telepon, ayah terdiam cukup lama. Aku hampir menyerah mengira ia akan menolak permintaanku. Namun akhirnya ia berkata, "Besok kita bicara. Bawa anakmu ke rumah." Nada suaranya masih dingin, tapi ada sedikit kelembutan di dalamnya. Aku tahu, ini adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi. Meski hatiku masih penuh keraguan, aku merasa lega. Setidaknya, aku sudah mencoba melindungi Ari. Panggilan telepon itu terasa seperti menggantung di udara, meninggalkan rasa campur aduk di hatiku. Setelah percakapan singkat dengan ayah, aku duduk diam di tepi tempat tidur, memegang ponsel yang masih hangat di tanganku. Jantungku berdebar kencang, seolah-olah baru saja melewati ujian besar. Aku tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah.
menghubungi ayah setelah bertahun-tahun tanpa komunikasi adalah langkah yang penuh risiko. Namun, demi Ari, aku harus melakukannya. Hedi pulang malam itu, seperti biasa, dengan wajah lelah dan tubuh yang terlihat semakin kurus. Ia bekerja keras seharian di proyek konstruksi, dan aku selalu merasa bersalah karena tidak bisa membantu lebih banyak. Ketika ia melihat ekspresi wajahku, ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Mila?" Tanyanya lembut, sambil melepas sepatu kerjanya yang penuh debu. "Kamu tampak cemas." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menceritakan semuanya padanya, tentang rapat sekolah, penghinaan dari para wali murid, tangisan Ari, dan akhirnya keputusanku untuk menghubungi ayah. Hedi mendengarkanku dengan tenang, meskipun aku bisa melihat kilatan kekhawatiran di matanya. "Apa kamu yakin ini adalah keputusan yang tepat?" Tanyanya pelan, suaranya penuh kehati-hatian. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Tapi Hedi, aku tidak bisa membiarkan Ari terus-menerus merasa malu hanya karena kita tidak mampu membayar iuran sekolah. Ini bukan salahnya, dan dia tidak pantas menanggung semua ini. Hedi menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Kalau ini demi Ari, aku mendukungmu. Tapi ingat, Mila, kita sudah memilih hidup mandiri. Jangan sampai hubungan kita dengan keluargamu membuat kita kehilangan harga diri." Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih dipenuhi keraguan. Hedi selalu mendukungku, bahkan ketika keputusanku mungkin tidak sepenuhnya benar. Itulah salah satu alasan mengapa aku mencintainya. Keesokan harinya, aku dan Ari bersiap-siap untuk pergi ke rumah ayah. Aku memilih pakaian yang paling rapi yang kupunya. Sebuah gaun sederhana yang sudah kucuci berkali-kali. Ari tampak gugup, meskipun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memandangiku dengan mata penuh pertanyaan. "Bu, kenapa kita harus ke rumah kakek?" Tanyanya akhirnya saat kami naik angkot menuju rumah ayah. "Ari, nak, ibu ingin memperkenalkanmu kepada kakekmu. Dia adalah orang yang bisa membantu kita," kataku pelan, mencoba menjelaskan tanpa membuatnya semakin cemas. Ari mengangguk, meskipun aku tahu ia masih bingung. Bagaimana tidak? Selama ini aku hampir tidak pernah membicarakan tentang keluarga besarku. Bagi Ari, ayahnya adalah satu-satunya figur keluarga yang ia kenal. Saat kami tiba di depan rumah ayah, aku merasa napasku sesak. Rumah itu terlihat sama seperti dulu, besar, megah, dengan halaman luas yang tertata rapi. Mobil-mobil mewah terparkir di garasi, dan beberapa pekerja rumah tangga berlalu lalang di halaman. Aku merasa seperti seorang tamu asing yang datang ke dunia yang tidak lagi ku mengerti. Seorang pelayan membukakan pintu untuk kami, dan aku langsung disambut oleh Pak Mahfud, ayahku, yang berdiri di ruang tamu. Wajahnya masih sama seperti yang kuingat, tegas dan dingin, meskipun ada sedikit kerutan di sudut matanya yang menunjukkan usianya yang semakin tua. "Mila," katanya dengan nada datar, sambil menatapku dari atas ke bawah. Matanya kemudian beralih ke Ari, yang berdiri di belakangku dengan ragu-ragu. "Ayah, ini Ari," kataku pelan, sambil mendorong Ari maju sedikit, agar ayah bisa melihatnya lebih jelas. "Dia cucumu." Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Ayah menatap Ari lama, seolah-olah mencoba mencari kesamaan antara anak kecil ini dengan diriku atau dirinya sendiri. Lalu, dengan gerakan lambat, ia berjongkok hingga sejajar dengan Ari. "Jadi kau adalah Ari?" tanyanya. Suaranya sedikit lebih lembut daripada biasanya.
Ari mengangguk pelan, wajahnya tegang. Iya, Kek, jawabnya dengan suara gemetar. Ayah tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Ari. Selamat datang di rumah kakek, nak. Aku merasa lega mendengar kata-kata itu. Meski ayah belum sepenuhnya menerima kami, sikapnya terhadap Ari memberikan secercah harapan. Mungkin inilah awal dari rekonsiliasi yang lama kutunggu-tunggu. Setelah itu, ayah mengundang kami masuk ke ruang tamu. Kami duduk di sofa yang empuk, sementara pelayan membawa teh dan cemilan. Ayah mulai bertanya tentang kehidupan kami, tentang pekerjaan Hedi, tentang sekolah Ari, dan tentang bagaimana kami bertahan hidup selama ini. Aku menjawab semua pertanyaannya dengan jujur, meskipun terkadang suaraku bergetar karena emosi. Baiklah, kata ayah akhirnya setelah mendengar semua ceritaku. Aku akan membantu Ari. Mulai sekarang, semua biaya sekolahnya akan kutanggung. Dan jika kalian membutuhkan bantuan lain, aku siap membantu. Aku tidak bisa menahan air mata yang mengalir di pipiku. Selama bertahun-tahun, aku berusaha keras untuk hidup mandiri, tapi ternyata ada saat-saat ketika aku harus mengakui bahwa aku tidak bisa melakukannya sendiri. Dengan bantuan ayah, aku berharap Ari bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Setelah pertemuan pertama yang penuh ketegangan di ruang tamu, hubungan antara aku, Ari, dan ayah mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Meskipun awalnya dingin dan formal, sikap Pak Mahfud terhadap Ari secara perlahan mulai melunak. Ia mengajak kami masuk lebih jauh ke dalam rumah, memperlihatkan ruang-ruang yang dulu begitu akrab bagiku, namun kini terasa asing. "Kamu masih ingat tempat ini?" tanya ayah sambil menunjuk ruang keluarga besar, dengan sofa kulit mahal dan lukisan-lukisan antik yang menghiasi dinding. Aku mengangguk pelan, tapi tidak berkata apa-apa. Aku takut jika membuka mulut, emosi yang selama ini kusembunyikan akan tumpah tanpa bisa kubendung lagi. Setiap sudut rumah ini penuh dengan kenangan, baik yang manis maupun yang menyakitkan. Ada saat-saat ketika aku bermain di halaman belakang. Bersama ibuku, ada juga momen-momen tegang ketika ayah marah, karena aku tidak mematuhi aturannya. Sementara itu, Ari tampak terpesona oleh kemewahan rumah ini. Ia melihat-lihat dengan mata penuh rasa ingin tahu, seperti anak kecil yang baru masuk ke dunia dongeng. Namun, ia tetap diam. Mungkin merasakan bahwa suasana ini penuh dengan ketegangan yang tidak ia pahami sepenuhnya. "Ari," panggil ayah. Suaranya sedikit lebih hangat daripada sebelumnya. "Kakek punya sesuatu untukmu." Ia berjalan menuju sebuah meja kecil di sudut ruangan, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu yang indah dari dalam laci. Di dalam kotak itu, ada jam tangan mewah dengan jarum emas yang berkilauan. Ayah mengambilnya dan memberikannya kepada Ari. "Inilah hadiah pertamaku untukmu sebagai cucu kakek," katanya dengan senyum tipis. "Semoga kamu bisa menjaganya dengan baik." Ari menerima jam tangan itu dengan tangan gemetar. Wajahnya dipenuhi rasa takjub. "Terima kasih, Kek," katanya pelan, suaranya hampir berbisik. Melihat interaksi mereka membuat hatiku terenyuh. Meskipun ayah masih terlihat kaku dan formal, aku bisa melihat ada kelembutan di matanya ketika ia memandang Ari. Mungkin kehadiran Ari sebagai cucunya telah membuka pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, ayah mengajak kami ke ruang makan untuk makan siang. Meja makan panjang itu dipenuhi hidangan-hidangan lezat yang biasanya hanya kulihat di acara-acara istimewa dulu. Aku mencoba menikmati makanan itu, meskipun rasanya aneh di lidahku.
Ini adalah pertama kalinya aku kembali ke rumah ini setelah bertahun-tahun, dan semuanya terasa begitu berbeda. Di tengah makan siang, ayah mulai berbicara tentang rencananya untuk membantu Ari. Mulai besok, aku akan mengurus semua biaya sekolahmu, katanya kepada Ari. Tidak hanya iuran, tapi juga buku-buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kakek ingin kamu bisa fokus belajar tanpa harus khawatir soal uang. Ari mengangguk dengan mata berbinar, dan aku bisa melihat betapa bahagianya ia mendengar kata-kata itu. Bagiku, ini adalah jawaban atas doa-doa yang selama ini kupanjatkan. Tapi, di sisi lain, aku juga merasa sedikit cemas. Apakah menerima bantuan dari ayah berarti aku harus kembali ke kehidupan yang dulu? Apakah aku harus meninggalkan harga diriku demi masa depan Ari? Ayah, kataku akhirnya, suaraku terdengar ragu-ragu. Terima kasih atas bantuan ini, tapi aku ingin memastikan bahwa ini tidak akan mengubah hubungan kami. Aku dan Hedi tetap ingin hidup mandiri. Ayah menatapku lama, matanya penuh, dengan emosi yang sulit kuartikan. Lalu ia mengangguk pelan. Aku mengerti, Mila. Aku tidak akan mencampuri kehidupanmu. Yang aku inginkan hanyalah membantu Ari. Dia adalah cucuku, dan aku tidak ingin dia kekurangan apapun. Kata-kata itu membuatku merasa lega. Meskipun hubungan kami belum sepenuhnya pulih, aku tahu bahwa ayah sedang berusaha. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa ada harapan bahwa kami bisa membangun kembali ikatan keluarga ini. Setelah makan siang, aku dan Ari pamit untuk pulang. Ayah mengantar kami sampai ke pintu depan, lalu menepuk pundak Ari dengan lembut. Jaga dirimu baik-baik, nak. Kakek akan datang ke sekolahmu minggu depan untuk bertemu dengan kepala sekolah. Ari tersenyum lebar, dan aku bisa melihat ada percikan kebahagiaan di matanya yang selama ini sempat redup. Saat kami berjalan menuju angkot, aku merasa ada beban besar yang mulai terangkat dari pundakku. Meskipun perjalanan ini masih panjang, aku tahu bahwa langkah pertama sudah diambil. Namun, di balik rasa lega itu, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Bagaimana reaksi para wali murid ketika mereka tahu bahwa aku adalah anak dari Pak Mahfud, salah satu pengusaha terkaya di kota ini? Apakah mereka akan berubah sikap? Atau malah semakin menyindirku karena aku baru sekarang meminta bantuan ayah? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, aku akan terus melindungi Ari apapun yang terjadi. Minggu berikutnya, kabar kedatangan Pak Mahfud ke sekolah sudah tersebar di kalangan wali murid. Aku mendengar bisik-bisik dari beberapa ibu yang biasa datang ke pasar tempat aku berjualan kue. Mereka membicarakan tentang kedatangan seorang pengusaha besar ke sekolah, meskipun belum ada yang tahu siapa dia atau apa tujuannya. Katanya, ada orang penting yang akan datang ke sekolah minggu ini. Celetuk salah satu ibu dengan nada penasaran saat aku sedang menata dagangan di pasar. Iya, katanya pemilik garmen besar di kota kita. Apa mungkin dia mau menyumbang untuk sekolah? Tambah yang lain, sambil mengernyitkan dahi. Aku hanya tersenyum tipis mendengar percakapan mereka, tapi hatiku berdebar-debar. Aku tahu persis siapa yang akan datang. Ayahku Pak Mahfud. Meski aku merasa lega karena Ari akhirnya mendapatkan bantuan yang ia butuhkan, aku juga merasa cemas. Bagaimana reaksi para wali murid ketika mereka tahu bahwa aku adalah anak dari salah satu orang terkaya di kota? Apakah mereka akan meminta maaf atas semua penghinaan yang pernah mereka lontarkan? Atau malah semakin menjauhiku karena merasa iri? Hari itu tiba lebih cepat daripada yang kubayangkan. Pagi-pagi sekali, aku dan Ari sudah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Aku memilih pakaian yang paling rapi yang kupunya.
meskipun tetap jauh dari kemewahan yang biasa dikenakan oleh para wali. Murid lainnya, Ari tampak lebih ceria dari biasanya. Mungkin karena ia tahu bahwa hari ini kakeknya akan datang untuk pertama kalinya ke sekolahnya. Saat kami tiba di halaman sekolah, suasana sudah ramai. Para guru dan staf sekolah tampak sibuk mempersiapkan acara penyambutan. Beberapa mobil mewah mulai berdatangan, membuat para wali murid yang hadir berbisik-bisik dengan penuh rasa ingin tahu. Aku berdiri di sudut halaman, mencoba tidak terlalu mencolok, sementara Ari duduk di bangku dekat pintu masuk. Tepat pada pukul 10 pagi, sebuah rombongan mobil mewah memasuki halaman sekolah. Di depan, ada 2 mobil Mercedes-Benz hitam yang mengkilap, diikuti oleh beberapa mobil lain yang tak kalah megah. Semua mata langsung tertuju pada rombongan itu, termasuk aku. Jantungku berdebar kencang saat melihat Pak Mahfud turun dari mobil pertama, diiringi oleh beberapa asisten dan stafnya. Ayah tampak begitu gagah dalam setelan jas mahalnya. Wajahnya yang biasanya dingin kini terlihat lebih ramah, meskipun masih ada aura tegas yang sulit diabaikan. Ia berjalan menuju kepala sekolah yang sudah menunggu di depan pintu utama, sambil disambut oleh tepuk tangan meriah dari para guru dan wali murid. Para wali murid yang awalnya berbisik-bisik kini terdiam. Mata mereka terbelalak, mungkin tidak menyangka bahwa orang penting yang mereka bicarakan selama ini adalah Pak Mahfud, salah satu pengusaha terkaya di kota. Beberapa dari mereka mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada yang lebih hormat. Itu kan Pak Mahfud, pemilik garmen besar itu. Benar, dia bahkan masuk daftar orang terkaya di negara kita. Wah, pasti sekolah kita bakal dapat banyak sumbangan nih. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan mereka mengarah padaku. Meskipun aku berusaha menghindar, beberapa wali murid mulai melirikku dengan ekspresi bingung, seolah-olah mereka baru menyadari sesuatu. Setelah bertemu dengan kepala sekolah, ayah mengajak rombongannya masuk ke aula sekolah untuk memberikan pidato singkat. Aku dan Ari ikut masuk, meskipun aku merasa seperti seekor ikan kecil yang dilempar ke lautan hiu. Di dalam aula, kursi-kursi sudah penuh dengan wali murid dan guru-guru. Ayah berdiri di podium, sementara aku duduk di barisan belakang bersama Ari. "Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian," kata ayah dengan suara yang tegas namun hangat. "Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini hari ini. Saya, Pak Mahfud, ingin menyampaikan beberapa hal penting tentang masa depan pendidikan anak-anak kita." Para wali murid mendengarkannya dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan mencatat apa yang ia katakan. Ayah melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ia akan memberikan dukungan finansial kepada sekolah untuk meningkatkan fasilitas dan program pendidikan. Namun di tengah pidatonya, ia tiba-tiba menyebut nama Ari. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada cucu saya, Ari, yang telah menjadi inspirasi bagi saya untuk lebih peduli terhadap dunia pendidikan. Ari adalah anak yang cerdas dan rajin, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari hidupnya. Semua mata langsung tertuju pada Ari, yang duduk di sebelahku. Wajahnya memerah karena malu, tapi ia tersenyum lebar. Para wali murid mulai berbisik-bisik lagi, kali ini dengan nada yang lebih terkejut. "Ari, anaknya Mila. Jadi, Mila itu anak Pak Mahfud? Kenapa nggak bilang dari dulu?" Aku merasa napasku sesak mendengar semua itu. Tapi, yang lebih mengejutkan adalah reaksi para wali murid yang sebelumnya menertawakanku. Salah satu ibu yang dulu paling keras menyindirku tiba-tiba berdiri dan mendekatiku. "Bu Mila, maafkan kami atas semua yang terjadi waktu itu," katanya dengan nada penuh penyesalan. "Kami tidak tahu bahwa ibu adalah anak Pak Mahfud. Kami benar-benar minta maaf."
Ibu-ibu lainnya pun mulai berdatangan, satu persatu meminta maaf dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku hanya bisa tersenyum tipis, meskipun hatiku masih dipenuhi emosi campur aduk. Aku tahu mereka tidak benar-benar menyesal karena telah menyakitiku. Mereka hanya takut karena status sosialku yang tiba-tiba berubah. Setelah acara selesai, ayah menghampiriku dan Ari. Ia tersenyum lembut, lalu menepuk pundak Ari. "Bagaimana, Nak? Senang bertemu teman-temanmu dengan cara seperti ini?" Ari mengangguk. Wajahnya berseri-seri. Aku hanya bisa tersenyum, meskipun hatiku masih dipenuhi keraguan. Apakah ini akhir dari semua masalah kami? Atau justru awal dari tantangan baru? Hari-hari setelah kedatangan Pak Mahfud ke sekolah berlalu dengan cepat, namun dampaknya terasa begitu besar dalam hidupku. Para wali murid yang sebelumnya memandang rendah keluarga kami, kini tiba-tiba bersikap manis dan ramah. Beberapa bahkan mulai mengajakku bergabung dalam acara arisan atau pertemuan ibu-ibu lainnya. Aku mencoba menerima perubahan ini dengan lapang dada, meskipun aku tahu bahwa banyak dari mereka hanya mendekatiku karena status ayahku sebagai pengusaha sukses. Namun, ada satu hal yang tidak berubah, cinta dan dukungan dari keluargaku sendiri. Hedi, suamiku, tetap menjadi sosok yang teguh di sisiku. Ia selalu mengingatkanku untuk tidak melupakan prinsip hidup kami, bahwa harga diri lebih penting daripada harta benda. "Mila," katanya suatu malam saat kami duduk bersama di teras rumah, "aku bangga padamu. Kamu sudah melalui semua ini tanpa menyerah pada tekanan orang lain." Aku tersenyum, merasa lega karena memiliki seseorang yang selalu mendukungku tanpa syarat. "Terima kasih, Hedi. Tanpamu, aku tidak akan bisa melewati semua ini." Sementara itu, Ari tampak semakin percaya diri. Dengan bantuan dari kakeknya, ia akhirnya bisa ikut kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini ia impikan. Setiap hari, ia pulang ke rumah dengan cerita-cerita baru tentang teman-temannya, guru-gurunya, dan betapa menyenangkannya sekolah sekarang. Melihat senyum lebar di wajahnya membuatku merasa bahwa semua pengorbanan ini sepadan. Hubunganku dengan ayah juga mulai membaik. Meskipun masih ada jarak antara kami, aku bisa merasakan bahwa ia benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini. Ia sering mengundang kami ke rumahnya untuk makan malam, dan kadang-kadang ia datang ke rumah kami untuk bertemu Ari. Ayah mulai belajar untuk lebih terbuka, meskipun sikap keras kepalanya masih terlihat sesekali. "Mila," katanya suatu hari ketika kami duduk berdua di ruang tamu, "aku minta maaf atas semua yang terjadi di masa lalu. Aku salah telah memutuskan hubungan denganmu hanya karena pilihanmu menikah dengan Hedi. Tapi sekarang, aku melihat bahwa kamu adalah ibu yang hebat, dan Ari adalah cucu yang luar biasa." Aku terdiam sejenak, merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Kata-kata itu adalah sesuatu yang selama ini kuharapkan, tapi tak pernah berani memintanya. "Terima kasih, Ayah," kataku pelan, suaraku bergetar. "Aku juga minta maaf karena tidak pernah mencoba mendekatimu lebih awal. Mungkin jika aku melakukannya, kita tidak harus menunggu selama ini untuk bersatu kembali." Ayah mengangguk, lalu menepuk pundakku lembut. "Kita sama-sama belajar, Mila. Yang penting sekarang adalah kita bisa membangun kembali hubungan ini, demi Ari." Beberapa minggu kemudian, aku dan Hedi memutuskan untuk membicarakan masa depan keluarga kami. Kami tahu bahwa bantuan dari ayah sangat berarti bagi Ari, tapi kami juga tidak ingin sepenuhnya bergantung padanya. "Kita harus tetap bekerja keras, Mila," kata Hedi suatu malam. "Tidak apa-apa menerima bantuan, tapi kita tidak boleh kehilangan kemandirian kita." Aku setuju.
Aku memutuskan untuk terus berjualan kue di pasar, meskipun ayah sudah menawarkan untuk membantu finansial kami sepenuhnya. Bagiku, pekerjaan ini bukan hanya soal uang. Ini adalah cara untuk menjaga harga diri dan martabat keluarga kami. Hedi pun tetap bekerja di proyek konstruksi, meskipun ayah sempat menawarkan pekerjaan yang lebih baik di perusahaannya. Aku ingin Ari tumbuh menjadi anak yang mandiri, seperti kita, kataku kepada Hedi suatu pagi. Dia harus tahu bahwa hidup ini penuh tantangan, tapi dengan kerja keras, semuanya bisa diatasi. Hedi tersenyum, lalu mengangguk. Aku yakin dia akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa, Mila. Dia sudah punya contoh yang baik dari ibunya.